Fakta Israel, dukung MUI bangun Museum Sejarah Israel dan Palestina. Kembali bersama Fakta Israel, kali ini saya Monique Rakers akan membahas satu topik yang muncul kemarin, yakni usulan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mendirikan Museum Kekejian Israel terhadap Palestina di Indonesia. Nah, Bapak Ibu semua, Fakta Israel mendukung kehadiran Museum Sejarah Israel Palestina di Indonesia. Bahkan, sebetulnya ini usulan yang sangat baik. Fakta Israel akan mengungkapkan alasan-alasannya, dan selain usulan MUI tentang Museum Kekejian Israel terhadap Palestina, menurut Fakta Israel lebih tepat jika Indonesia punya monumen korban terorisme. Alasannya apa saja? Mari kita lihat bersama-sama. Sebelumnya saya akan menyampaikan sejumlah judul tulisan berupa opini yang pernah saya tulis untuk Deutsche Welle, media Jerman berbahasa Indonesia. Saya memberikan pendapat-pendapat pribadi yang berkaitan dengan isu-isu terorisme di Indonesia. Nah, ini sejumlah tulisannya. Anda bisa baca, Anda bisa cari di Google dengan mengetik judul yang ada. Lalu saya akan memperlihatkan kepada Anda semua pernyataan Wakil Ketua Umum MUI, Bapak Anwar Abbas, yang mengusulkan untuk dibuat museum soal Israel Palestina ketimbang museum Holocaust. Nah, kalau kita baca judulnya saja, kita tentu menyambut gembira. Karena apa? Karena ini museum Israel Palestina, tentu sangat baik buat kita di Indonesia. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Alasan Fakta Israel, karena kalau kita membangun museum yang berkaitan dengan Israel dan Palestina, Fakta Israel akan sangat mendukung. Karena museum tersebut adalah museum sejarah Israel dan Palestina dengan tujuan edukasi. Ini yang kita dukung. Ini yang Fakta Israel dukung. Alasannya kenapa? Ada 3. 1, banyak orang Indonesia tertarik pada isu Israel dan Palestina. Nah, hal ini terlihat dari maraknya pemberitaan tentang Israel dan Palestina yang selalu menarik perhatian publik. Selalu saja apa yang terjadi di Israel dan di Palestina bisa mengundang banyak perhatian dari berbagai kalangan di Indonesia. Nah, kedua, Indonesia saat ini belum menjalin hubungan resmi dengan Israel. Sehingga masih banyak orang Indonesia belum bisa datang ke Israel, belum bisa lihat langsung keadaan negara tersebut. Dengan demikian, kehadiran Museum Sejarah Israel dan Palestina dapat membantu memperkenalkan Israel dan Palestina untuk orang-orang Indonesia. Nah, ketiga, keberadaan Museum Sejarah Israel dan Palestina, tentu saja namanya museum, pasti isinya semua yang berkaitan dengan fakta. Nah, fakta-fakta banyak sekali yang belum terkuak di media massa dan di media sosial saat ini. Jadi keberadaan Museum Sejarah Israel dan Palestina akan sangat didukung oleh Fakta Israel jika MUI ingin mengadakan museum tersebut dengan tujuan edukasi. Bahkan Fakta Israel dengan senang hati akan membantu menjadi kurator di museum tersebut. Begitu ya Bapak Ibu semua, bisa disampaikan kepada MUI. Apa tanggapan dari Fakta Israel ini? Nah, ternyata kalau tadi saya pikir judulnya kan waktu saya baca positif ya. Saya baca judulnya, Anwar Abbas usul buat museum soal Israel Palestina ketimbang Holocaust. Ternyata kalau kita baca isi beritanya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mengusulkan agar dibangun museum tentang perbuatan Israel ke warga Palestina ketimbang dibangun museum Holocaust di Indonesia.
Nah, CNN Indonesia juga menyampaikan bahwa Anwar menilai museum tentang kekejian Israel ke Palestina lebih penting bagi warga Indonesia katanya. Sebab kehadiran museum itu membuat warga dunia akan tahu dan sadar untuk segera menghentikan tindakan kekejaman serta kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina. Ini argumentasi Anwar Abbas sebagai Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Fakta Israel menilai ada 3 poin pernyataan Anwar Abbas yang kurang tepat. Poin pertama, 1. Mengapa Museum Perbuatan Israel ke warga Palestina lebih penting bagi orang Indonesia daripada Museum Holocaust? Pendapat yang disampaikan Anwar Abbas karena faktor emosional Indonesia dengan Palestina. Padahal sebetulnya Bapak Ibu, Yasser Arafat, pemimpin PLO, Organisasi Pembebasan Palestina, dan juga Presiden Palestina pertama, pernah datang berkunjung ke Museum Anne Frank di Amsterdam, Belanda tahun 1998. Anne Frank adalah salah satu korban Holocaust yang menimpa 6 juta orang Yahudi. Dalam hal ini, Yasser Arafat sudah memberi contoh yang baik yang bisa diikuti oleh MUI. Nah, bayangkan jika seorang pemimpin pembebasan Palestina dan presiden pertama Palestina bisa datang ke Museum Holocaust. Artinya ada pengakuan terhadap sejarah Holocaust itu sendiri oleh orang Palestina. Jadi ada masalah jika MUI dalam hal ini menolak jika Museum Holocaust itu sendiri ada di Indonesia. Nah, poin kedua, Bapak Anwar Abbas yang terhormat menyatakan Museum Kekejian Israel kepada Palestina lebih penting bagi warga Indonesia. Nah, apa tanggapan fakta Israel? Saudara, sejauh ini kebanyakan orang Indonesia itu hanya melihat dari satu sisi saja. Hanya menganggap yang jadi korban adalah orang Palestina. Nah, padahal namanya konflik pasti ada 2 pihak, ada Israel, ada Palestina. Jadi tidak mungkin hanya ada di satu pihak saja. Artinya, jika ada korban orang Palestina, bagaimana dengan korban di pihak Israel? Kalau kita melihat dari sejarah konflik Israel dan Palestina, justru warga Israel ini ada orang Yahudi, ada orang Arab Palestina juga, karena 1,8 juta orang Arab Palestina memilih menjadi warga negara Israel. Mereka pun menjadi korban serangan teror Palestina. Nah, jadi kalau ada orang di Indonesia atau lembaga resmi di Indonesia ingin membuat museum kekejian Israel kepada Palestina, tentu sangat bijaksana jika memasukkan dua pihak yang menjadi kedua belah pihak yang menjadi korban dari Israel dan juga korban dari Palestina. Nah, hal ini bisa kita lihat Bapak Ibu, kalau mungkin Anda bertanya, apa betul banyak korban dari orang Israel? Tentu saja banyak korban dari orang Israel juga. Kenapa? Karena otoritas Palestina, pemerintah Palestina itu sendiri memberikan pengakuan pahlawan kepada mereka yang melakukan teror kepada orang Israel. Orang-orang Palestina yang melakukan aksi teror terhadap orang Israel diberi santunan oleh pemerintah Palestina. Nah, sekarang saya akan perlihatkan satu foto poster ketika ada pembukaan peresmian acara di Universitas Terbuka Al-Quds. Tahun 2017, posternya satu poster itu menampilkan foto-foto pahlawan Palestina
Dan tebak siapa pahlawan-pahlawan Palestina itu? 1. Pendiri Hamas, Ahmed Yassin. Ini dia. Lalu kedua ada pemimpin jihad Islam Palestina. Ada namanya Fatih Sikaki. Lalu ada pemimpin Popular Front untuk Pembebasan Palestina, Abu Ali Mustafa. Nah, organisasi ini terlibat dalam pembajakan pesawat tujuan Tel Aviv tahun 76 dan dibebaskan oleh IDF di Entebbe, Uganda. Ada filmnya jika Anda mau nonton. Nah, Abu Ali Mustafa ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di Gaza sehingga mereka punya yang namanya Brigade Abu Ali Mustafa. Ini gambarnya. Ya. Lalu pahlawan Palestina keempat siapa? Abu Jihad alias Khalid Al-Wasir. Dia disebutkan oleh media Palestina sudah berhasil membunuh 125 orang Israel. Kelima ada Salah Khalaf, pendiri Black September, organisasi teror yang membunuh 11 atlet Israel pada Olimpiade Munich tahun 1972. Anda bisa bayangkan jika ada museum kekejian Israel terhadap Palestina. Kira-kira foto-foto ini, orang-orang pahlawan Palestina ini akan ditampilkan tidak oleh MUI pada museum tersebut? Dan apakah pantas kita menyebut mereka ini adalah pahlawan? Next. Ini adalah bukti gaji napi teroris Palestina yang diberikan oleh otoritas Palestina. Jadi setiap pelaku teror di Palestina akan diberikan gaji jika mereka masuk penjara Israel. Kurun antara waktu 1 sampai 3 tahun, di bawah 1 tahun hingga 3 tahun dapat 1.400 shekel per bulan atau sekitar $400 Amerika. Kali aja dengan 15.400 kali 15.000 dapat berapa Bapak Ibu? Lalu berikutnya, tambah lama, tambah banyak tahun yang mereka jalani di dalam penjara, tambah besar gaji yang mereka terima. Gajinya untuk siapa? Untuk keluarga. Makanya ada komponennya, untuk istri, untuk anak, untuk ada tambahannya lagi. Kalau pelaku terornya itu orang tinggal di Yerusalem, dapat tambahan lagi sekitar $86 per bulannya. Kalau dia warga negara Israel, dia tambah lagi penghasilannya. Anda bisa bayangkan, ini data resmi. Jika Anda ingin menolak terorisme, tentu Anda tidak setuju dengan pembayaran gaji buat para teroris. Ini mereka yang dipenjara ya. Nah, bagaimana dengan yang tewas? Yang tewas lebih lagi, dapat dana lebih besar. Jadi mereka akan mendapatkan pembayaran sekitar $1.700. Lalu ada pula pembayaran bulanan. Jadi Anda bisa bayangkan betapa mereka ingin untuk menjadi pelaku teror karena ada duitnya. Nah, poin ketiga adalah Anwar Abbas menyatakan museum tersebut menyadarkan dunia bahwa Israel itu biadab dan harus dihentikan. Nah, tanggapan saya sebagai fakta Israel, faktanya Bapak Ibu, Israel itu melakukan proteksi atau melindungi warga negara Israel yang terdiri dari orang Yahudi, orang Arab, dan minoritas lain seperti orang Druze. Israel dalam posisi yang sama dengan Densus 88 yang bekerja keras melindungi warga negara Indonesia dari terorisme. Orang yang melakukan teror untuk mencapai tujuan itulah yang biadab. Kita harus menyamakan persepsi dulu. Kita harus bisa juga melihat konflik Israel dan Palestina dengan utuh sebelum mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang bijaksana. Nah, yang jelas Bapak Ibu, Anda sedang berbicara tentang Israel, sebuah negara yang lahir karena disetujui oleh PBB. Ada resolusi PBB nomor 181.
yang dikeluarkan November 1947 yang disetujui oleh 33 negara, ditolak oleh 13 negara dan 10 negara abstain. Jadi jika ada negara-negara Arab yang menolak berdirinya negara Arab Palestina, itu urusan Palestina sendiri dengan negara-negara Arab, bukan tanggung jawab Israel. MUI, Bapak Ibu yang terhormat yang berada di lembaga ini, idealnya memahami sejarah perang Arab Israel tahun 1948, tahun 1967 dan seterusnya, agar bisa mengeluarkan pernyataan yang lebih bijaksana. Jika MUI memang ingin sekali membangun sebuah museum, saran saya sebagai seorang warga negara Indonesia yang cinta damai, sebaiknya MUI membangun monumen mengenang korban terorisme di Indonesia lebih dahulu, karena lebih berkaitan langsung dengan masyarakat Indonesia. Keluarga korban, penyintas dan saksi mata peristiwa terorisme sangat tidak mudah untuk menjalankan hidup ini. Mereka bisa aja keingat, mereka bisa saja kepikiran, mereka bisa saja mengalami trauma di dalam hidup mereka. Nah, sebuah monumen tentu tidak bisa mengembalikan keluarga yang tewas karena terorisme. Tetapi kematian mereka tidak sia-sia jika terorisme itu dilawan. Dan kasus terorisme tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan inilah yang harus kita fokus untuk kita lakukan. Jangan sampai ada lagi kasus terorisme di Indonesia. Nah, monumen mengenang korban terorisme di Indonesia yang dibangun MUI bisa menjadi inspirasi positif bagi masyarakat Indonesia agar menjauh dari kegiatan teror. Karena korban terorisme di Indonesia ini sudah sangat banyak. Nah, untungnya Bapak Ibu, tahun 2004 MUI sudah mengeluarkan fatwa nomor 3 tahun 2004 yang menekankan terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, bersifat transnasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Tagarnya melawan terorisme. Dan juga MUI sudah membuat perbedaan antara apa itu teror dan apa itu jihad. Masalahnya masih ada kata-kata hukum melakukan jihad adalah wajib. Ini saya ambil dari media sosial MUI pusat sendiri. Nah, kalau ada kayak begini, apakah MUI tidak merasa harus menjelaskan perbedaan teror dan jihad itu dengan lebih banyak lagi, dengan lebih sering lagi? Karena banyak orang yang mungkin masih bingung membedakan antara teror dan jihad. Contohnya apa? Contohnya ini. Ketidakadilan di Palestina picu aksi terorisme. Ini pendapat Ketua Dewan Nasional Nahdlatul Ulama Mashkuri Abdillah. Tapi juga ada yang bilang kayak HTI pelatihan militer Aceh ke Gaza. PKS ingin kirim relawan ke Gaza lawan Israel. Lalu ada juga nih FPI, syarat pendaftaran jihad mujahidin ke Palestina. Hal-hal yang kayak begini nih, kita melihatnya nih, ini jihad ke Israel gitu ya, melawan Israel. Apakah ini tidak bisa dimasukkan ke kategori terorisme juga gitu ya, sehingga mereka ini bisa dianggap sebagai organisasi atau orang-orang yang memang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Densus 88. Kenapa monumen korban terorisme itu menjadi sebuah kebutuhan yang lebih harus dipenuhi daripada alih-alih membangun museum kekejian Israel terhadap Palestina? Kasus bom di Indonesia itu sudah dari masa ke masa. Dari Orde Lama, Orde Baru, Anda bisa lihat sendiri, saya tidak usah sebutkan satu persatu. Kasus bom di masa transisi reformasi, di masa Presiden Gus Dur, Anda bisa bayangkan berderet-deret, bahkan ada bom malam Natal. Tahun 2000, dari 31 bom yang direncanakan, 16 bom meledak Bapak Ibu. Lalu kemudian kasus bom di masa reformasi Presiden Megawati. Ada kasus bom bunuh diri,
bom Bali 1, bom Bali 2, bom Hotel Marriott. Lalu di masa Presiden SBY, kasus bom bunuh diri semua. Anda bisa lihat ya, warna kuning ini semuanya adalah kasus bom bunuh diri. Lalu di masa Presiden Joko Widodo, mohon maaf Pak Presiden Joko Widodo yang terhormat, masih ada catatan peristiwa kasus bom. Terakhir kita bisa lihat semua ada di Makassar, April 2021. Jadi intinya adalah kita menghadapi problem besar kasus terorisme. Dan akar terorisme disebutkan oleh Solahuddin, wartawan investigasi, tergantung pada 3 hal. Orang yang kecewa, ideologi yang membenarkan, dan organisasi. Dan selalu pasti ada saja orang yang kecewa. Dan pasti ada saja alasan ideologi yang membenarkan kegiatan-kegiatan terorisme. Dan pasti ada saja organisasinya. Jadi banyak hal yang harus MUI beresin, alih-alih ngurusin Israel dan Palestina. Kalau kita lihat di berita-berita, nah lihat nih, saya cuplik hanya beberapa. Tahun 2021 saja ada 370 tersangka teroris ditangkap selama setahun. Jadi tolonglah kita pilih-pilihlah persoalan yang paling mendesak itu apa sih gitu ya. Di depan mata begitu banyak kasus terorisme, apalagi gitu ya. Dan ada anggota 198 pesantren, ada anggota-anggota yang terafiliasi. Bukan pesantrennya ya Bapak Ibu, tetapi anggotanya. Anggotanya loh, jangan salah, oknum selalu ada di mana-mana. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita dukung perdamaian, bukan kebencian. Damai selalu baik, perdamaian pasti baik, dan yang jelas mari kita bersama-sama mendukung perdamaian Israel dan Indonesia, Israel dan Palestina. Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel.